Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, atas berkat-Mu bagi kami semuanya Tuhan, bagi kesehatan kami juga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah malam hari ini Tuhan. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu penyertaan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah malam hari ini Tuhan menjadi berkat tersendiri bagi kami. Juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat rema dalam hidup kami Bapa, agar kami dapat semakin kuat menghadapi kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah malam harinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yesaya 40 ayat 27-31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Shalom, 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 salam sejahtera dalam Kristus Yesus bagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada ibadah petang hari ini kembali kita bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum menyambut firman Tuhan pada petang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, umat-Mu yang sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau, bahkan berpaut kepada Engkau. Kiranya Bapa, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga kebenaran firman ini meneguhkan kami, membangun iman kami, sehingga hari demi hari mendewasakan hidup kami. Dan nama Bapa dipermuliakan dari setiap kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan petang hari ini firman Tuhan berjudul Berapa Lama Lagi. Kalau kita mengetahui kalimat berapa lama lagi, ini adalah kalimat yang tidak lagi merupakan kalimat yang asing bagi pendengaran kita, bukan lagi kalimat yang asing dari ucapan-ucapan setiap kita khususnya. Sering kita bertanya berapa lama lagi dalam keadaan apapun. Dan berapa lama lagi adalah sebuah kalimat tanya yang sering muncul dalam kehidupan manusia, dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, di dalam karier manusia selalu bertanya, berapa lama aku akan sukses? Berapa lama lagi aku akan menjadi orang yang kaya raya? Baik juga di dalam rumah tangga. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang tidak asing. Setiap pernikahan senantiasa bertanya-tanya pada awal pernikahannya, berapa lama lagi aku akan memperoleh keturunan? Berapa lama lagi aku akan bahagia dalam pernikahanku? Setiap kehidupan umat manusia senantiasa dihiasi oleh kalimat tanya yang di dalamnya adalah berkata tentang berapa lama lagi. Baik juga di dalam kesehatan. Berapa lama lagi aku akan sembuh?
Dan ini juga menjadi kalimat yang tidak asing dalam keadaan pandemi sekarang ini. Berapa lama lagi pandemi ini akan berlalu? Berapa lama lagi pendidikanku akan selesai? Sekolah akan dimulai tatap muka. Dan banyak hal dalam kehidupan manusia yang berbicara tentang kalimat berapa lama lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalimat berapa lama lagi juga merupakan kalimat yang sama saya dapat mengatakan di sini, dan merupakan kalimat tanya yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Mengapa? Karena saya percaya, sebagai hamba Tuhan, saya percaya Tuhan pun juga memiliki kalimat tanya yang serupa yang menghiasi kehidupan umat manusia, yaitu berapa lama lagi. Sebagai contoh, kalau kita membaca Alkitab, Tuhan sering bertanya, berapa lama lagi, bertanya kepada manusia, berapa lama lagi engkau akan mencintai hidupmu dalam dosa? Berapa lama lagi engkau akan mencintai keadaanmu dalam keterpurukan? Berapa lama lagi engkau membiarkan dirimu bersimbah dengan lumpur dosa? Bahkan Tuhan pun juga berkata, hai manusia yang kucintai, berapa lama lagi engkau dan aku harus terpisah oleh karena dosamu? Berapa lama lagi gelapnya dunia ini memisahkan engkau dari aku? Haleluya, haleluya. Dan dari pemberitaan firman ini pada malam hari ini, petang hari ini, saya berharap setiap kita umat Tuhan yang mendengar, saya berharap kita semua diingatkan kembali tentang beberapa hal yang menjadi isi hati Tuhan dalam harapnya terhadap manusia, yaitu berapa lama lagi. Kalau kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-22 sampai ke-38, di mana di sana dituliskan, diceritakan bagaimana keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan ditolak oleh orang-orang Yahudi, ditolak oleh orang-orang atau bangsa-bangsa pilihan, ditolak oleh orang-orang yang seharusnya menerima Yesus Kristus sebagai Mesias di dalam kehidupan mereka. Tetapi realita berkata berbeda. Karena bangsa-bangsa Yahudi merindukan, menginginkan Mesias yang menurut pengertian mereka sendiri, Mesias yang menurut harap mereka sendiri. Mari kita baca sebagai dasar dari perenungan firman Tuhan pada petang hari ini yang berbicara tentang berapa lama lagi, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Apa yang diperkatakan oleh orang-orang Yahudi ini mungkin setiap kita dalam kesesakan, setiap orang-orang percaya di dalam keterpurukan, baik dalam keadaan kesehatan, baik dalam keadaan ekonomi atau apapun, mereka pun juga akan bertanya dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam keterpurukan? Jikalau engkau memang Tuhan, jikalau engkau memang Mesias, katakanlah terus terang kepada kami, orang-orang yang terpuruk ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal ini sering terjadi dan terucap apabila kita mau jujur di dalam diri kita. Oleh sebab itu pada petang hari ini mari kita belajar bersama-sama supaya kita semakin tahu apa isi hati Tuhan sebenarnya terhadap jemaat Tuhan yang terkasih. Yang pertama yang harus kita ingat, yang pertama yang harus kita munculkan pertanyaan dalam diri kita sendiri adalah, berapa lama lagi engkau melupakan karya Tuhan dalam hidupmu? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak sekali karya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sangat percaya itu. Tetapi seringkali kita melupakan karya Tuhan. Demikian juga di dalam Injil Yohanes pasal ke-10. Bagaimana orang-orang Yahudi ditegur oleh Kristus di dalam ayat 25 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya.
Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Dan 26 dikatakan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertama harus kita kerjakan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang semakin asing di hadapan Tuhan. Menjadi umat yang semakin menjauh oleh karena keterpurukan. Umat yang semakin menjauh dan tidak mengenal siapa Tuhan kita. Mari kita kembali memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini di dalam kehidupan iman, di dalam kehidupan realita kita. Berapa lama lagi saudara dan saya akan melupakan karya Tuhan dalam hidup kita? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah mengingat kebaikan orang dan bukan keburukannya. Memang, peribahasa juga menulis, "Inilah setitik susu rusak sebelanga." Di mana pada hakikatnya dalam pandangan manusia hanyalah sebuah keburukan yang sangat mudah sekali melekat. Sehingga ketika manusia berbuat baik, sebanyak apapun dia berbuat baik, ketika ada nila setitik, rusaklah susu sebelanga itu. Dan perlu juga kita mengetahui di bagian yang pertama ini, kita harus merenungkan sebagai manusia yang selalu memiliki penilaian, maaf saya katakan penilaian dalam tanda kutip, yang sangat pribadi terhadap sesamanya maupun Tuhan. Dan terlebih ketika berhubungan dengan pribadinya, berhubungan dengan emosinya, berhubungan dengan egosentrinya, berhubungan dengan kenyamanan, terlebih dengan dagingnya apabila terusik di dalamnya, itu tidak lagi menjadi kebaikan bagi manusia. Tapi itu merupakan ancaman bagi manusia. Meskipun itu menjadikan manusia itu akan menjadi lebih baik. Bahkan meski kebaikan yang sudah diterima banyak sekali, tetapi akan terhapus oleh satu keburukan. Inilah manusia. Oleh sebab itu, pada petang hari ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, khususnya sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, berapa lama lagi engkau akan melupakan karya Tuhan dalam hidupmu? Bahkan dalam keadaan kesesakan ekonomi yang ada, seringkali kita berkata, di mana Tuhan? Bahkan kita lupa kebaikan Tuhan. Dan kita hanya mengingat keadaan yang sekarang yang mengancam hidup kita. Sehingga keberadaan Kristus itu sendiri sebagai Tuhan dalam hidup kita sirna. Mari kita mengingat kembali. Kristus berfirman bahwa dia menyatakan dirinya, aku adalah roti dari surga. Hal ini dinyatakan oleh Kristus Yesus setelah dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan, 2 ketur roti. Tapi masihkah kita meragukan kebaikan-kebaikan Tuhan? Masihkah kita khawatir akan makan dan minummu hari ini? Sehingga engkau melupakan Kristus Allah yang sudah melakukan mujizat, yang sudah dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 ikan dan 2 ketur roti, dan berkata, aku adalah roti dari surga. Akankah kita melupakan kebaikan Tuhan? Berapa lama lagi engkau akan melupakan kebaikan Tuhan sebagai roti dari surga yang memberikan hidup kepadamu? Dan bahkan ketika engkau di dalam kegelapan, engkau berkata dan bertanya, di mana engkau Tuhan? Akankah engkau lupa? Berapa lama lagi engkau melupakan kebaikan Kristus yang sudah menjadikan seorang anak yang buta sejak lahir melihat, tercelik matanya. Dan Tuhan berkata, aku adalah terang dunia. Apa yang menjadikan engkau tidak memandang terang dunia itu lagi? Anak kecil yang buta sejak lahir pun melihat terangnya. Berapa lama lagi engkau akan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Dan berapa lama lagi ketika engkau bergejolak, bergumul di dalam ekonomimu, di dalam hidupmu, sehingga engkau bertanya, Tuhan engkau di mana? Mari kita ingat kembali, Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus yang bukan hanya dikatakan menjadi mayat atau mati, tetapi sudah membusuk. Dan bukan sekedar kematian yang dibangkitkan, adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, yang membusuk. Yesus dapat membangkitkan Lazarus. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Berapa lama lagi engkau akan menikmati hidupmu dalam keterpurukan dan engkau membesar-besarkan keterpurukanmu, membesar-besarkan keterbatasanmu dalam perekonomian, keterbatasanmu dalam kesehatan, keterbatasanmu dalam rumah tangga yang hancur. Ingat, Yesus berkata dalam kebaikan-kebaikannya, akulah kebangkitan dan hidup. Bangkitlah dari keterpurukanmu karena engkau memiliki Allah yang merupakan Allah kebangkitan dan hidup. Hiduplah dalam kekudusannya, maka engkau akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Bahkan terlebih, di bagian yang pertama ini, Yesus juga pernah berkata, aku adalah pintu, aku adalah jalan, aku adalah pokok anggur. Akankah engkau melupakan kebaikan Tuhan dan sedang masih mencari dengan kemampuan dan kuat gagahmu sendiri? Yesus sudah menyatakan bahwa dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah pokok anggur. Bahkan pada pemberitaan firman minggu yang lalu, Yesus juga menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memelihara kehidupan umatnya, yang memelihara kehidupan domba-dombanya. Berapa lama lagi engkau akan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Allah tetap akan berkarya di dalam hidup saudara dan saya sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Allah tidak akan berhenti berkarya untuk menolong saudara dan saya. Itu yang perlu kita tahu. Sehingga iman kita harus kita bangun dengan sebuah pertanyaan, berapa lama lagi kita akan melupakan karya Allah dalam hidup kita? Dan yang terpenting, kita juga harus tahu mengapa Allah tetap berkarya dalam hidup saudara dan saya sampai hari ini. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang buta, yang tidak melihat, yang gampang melupakan segalanya. Dan kita hanya mengeluh, dan mengeluh. Di dalam ayat ke-32, Injil Yohanes pasal ke-10 ayat 32 sampai dengan 33 dikatakan di sana bahwa orang-orang Yahudi tetap melempari Yesus dengan batu. Dan dikatakan di ayat itu, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Apapun yang diperkatakan Yesus, apapun yang diberikan Yesus kepada mereka, kebaikan-kebaikan Yesus mengingatkan kembali kebaikan-kebaikannya, karya-karyanya yang sudah dilakukan. Tetapi orang Yahudi itu tetap akan melempari batu. Akankah kehidupan kita sebagai orang beriman juga menjadi seperti itu? Haleluya. Kebaikan bagi manusia hanyalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ketika bangsa Yahudi menerima Yesus Kristus, meskipun banyak hal karya di dalam pengiringan dalam perjalanan Kristus Yesus menyelamatkan manusia daripada dosa, banyak sekali karya-karya mujizat yang dilakukan. Tapi bangsa Yahudi menganggap itu semua tidak menyenangkan dirinya dan tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Seperti halnya dia mengharapkan seorang Mesias yang dia kehendaki dalam kemakmuran yang dia ingini. Dan pada akhirnya mereka tetap melempari Yesus dengan batu. Apa yang mau saya katakan di bagian ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya cintai dalam Kristus Yesus. Apabila kita salah di dalam menganggap karya-karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan kehilangan pribadi Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau tegaskan. Apabila kita salah di dalam merespon karya-karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apabila kita hanya merespon itu semua untuk kepuasan daging kita, maka kita akan kehilangan pribadi Kristus itu sendiri dalam hidup ini. Dalam kata lain, mana yang penting? Pribadinya atau karyanya? Di dalam mengiring Kristus Yesus sebagai gembala yang baik yang pernah kita dengar pada ibadah yang lalu, kita pun juga harus kembali memperoleh pribadinya. Bukan hanya karya-karyanya saja. Oleh sebab itu,
sebagai pertanyaan yang harus kita renungkan. Berapa lama lagi engkau akan melupakan karya Tuhan dalam hidup? Karena karya-karya Tuhan itu akan membawa engkau kepada pribadinya yang agung. Karya-karya yang besar akan membawa kepada pribadi yang agung, yang menyatakan, yang membuat, yang menyatakan dan membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga harus tahu, untuk apa itu semua Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat ke-9. Di sana dituliskan sebagai berikut. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengerti bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya adalah untuk memberi kesempatan kita untuk bertobat. Sehingga janganlah kita menganggap Tuhan lalai di dalam menepati janji-janjinya. Semua karya yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan saudara dan saya, itu hanya semata-mata untuk menjadikan kita bertobat, untuk memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bertobat. Marilah kita bukan hanya menikmati karya-karya dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, tetapi kita menikmati dan melakukan sebuah action, yaitu mengkoreksi diri, mengejar sebuah pertobatan hari demi hari, sambil menikmati. Berapa lama lagi engkau hanya menikmati dan menuntut kebaikan dan karya-karya Tuhan, tanpa engkau tahu bahwa itu semua memberikan kesempatan kepada engkau untuk bertobat. Haleluya. Roma pasal kedua ayat keempat sampai dengan kelima dituliskan di sana sebagai berikut. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jemaat Tuhan, ditegaskan kembali di dalam kitab Roma, dalam suratan Roma, suratan Paulus pada jemaat di Roma. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Haleluya. Berapa lama lagi engkau melupakan karya Tuhan dalam hidupmu? Berapa lama lagi engkau mau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Perlu kita ketahui, kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini mengingatkan kita semua. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud dari kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Janganlah engkau mengeraskan hatimu dan engkau tidak mau bertobat di dalamnya. Sama dengan engkau sedang menimbun murka atas dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Berapa lama lagi engkau akan melupakan karya Tuhan dalam hidupmu? Berapa lama lagi engkau menutup pengertianmu bahwa karya dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya untuk menjadikan hari-hari kita penuh dengan pertobatan? Mari kita menghujani hidup ini, menghujani dengan hujan pertobatan. Mari kita menghujani dari lingkup yang paling kecil rumah tangga kita dengan hujan pertobatan. Bertobatlah menjadi suami, bertobatlah menjadi istri yang tidak baik atau suami yang tidak baik. Bertobatlah menjadi anak-anak yang tidak baik. Bertobatlah menjadi orang tua yang kurang baik. Bertobatlah dalam keberadaanmu setiap hari. Selaraskan hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan firman yang adalah kebenaran di dalamnya. Mari kita menghiasi lingkup yang lebih besar.
sebagai umat gereja nih, hujanilah gerejamu dengan pertobatan. Pertobatan jemaat sebagai jemaat yang baik, bukan jemaat yang tidak baik. Hujanilah lingkunganmu, kecamatan, kelurahanmu dengan pertobatanmu. Bahkan hujanilah dunia ini dengan pertobatan. Sehingga masa-masa yang tidak baik ini, kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Dan kita akan berkata siap ketika kita menghujani hidup kita dengan pertobatan. Sehingga kita tidak lagi bertanya, berapa lama lagi aku dalam kesesakan. Tetapi berapa lama lagi aku akan bertemu dengan penciptaku. Berapa lama lagi aku akan bertemu dengan kekasihku, Kristus Yesus. Berapa lama lagi aku akan bertemu dengan mempelai priaku, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita. Sehingga di dalam pergulatan kita, pergumulan hidup kita, marilah hati kita merindu setiap hari akan kedatangannya. Sehingga kita menghiasi hidup kita dengan pertobatan. Dan saya percaya setiap kita apabila kita menghiasi hidup kita dengan pertobatan, maka karya-karya yang lebih besar, kebaikan-kebaikan yang lebih besar daripada Tuhan kita, kekasih saudara dan saya, Kristus Yesus, akan menghiasi hidup-hidup kita. Haleluya, haleluya. Bagian yang pertama kita sudah mencoba untuk melewati dengan pengertian dan pemahaman. Mari kita masuk bagian yang kedua. Di dalam ayat ke-26 sampai dengan ke-30 dikatakan di sana. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. 30. Karena aku dan Bapa adalah satu. Bagian yang kedua yang perlu kita renungkan adalah berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak. Bagian yang pertama dikatakan kita harus merenungkan pertanyaan ini, yaitu berapa lama lagi engkau akan melupakan karya Tuhan dalam hidupmu. Dan di bagian yang kedua ini adalah memunculkan sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak? Kenapa di bagian yang kedua ini saya temukan atau saya katakan berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak? Di dalam ayat ke-26 dikatakan dengan jelas di sana, tetapi kamu tidak percaya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ketika dikatakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dilupakan oleh mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tuhan Yesus tidak bersungguh-sungguh mengatakan mereka bukan domba daripada Tuhan, tetapi domba daripada Allah yang lain. Tidak. Tetapi dalam kalimat ini, domba-domba yang dimaksud oleh Kristus Yesus adalah domba-domba yang dewasa. Karena saya menemukan dalam kata Yunani asli dikatakan di sana probaton. Probaton adalah domba yang dewasa, bukan arnion, domba yang anak-anak atau domba yang masih muda. Tetapi Tuhan mengatakan dan menegur jelas orang-orang Yahudi itu sebagai arnion. Engkau bukanlah domba-dombaku, engkau bukanlah probaton, engkau bukanlah domba-domba yang dewasa. Sehingga di bagian yang kedua ini yang perlu kita renungkan, berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak? Haleluya, haleluya. Ayat 27 menjelaskan, kedewasaan menjadikan seseorang bertambah bijak. Dikatakan di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Hanya orang-orang dewasa, kedewasaan yang menjadikan seseorang bertambah bijak, di mana kedewasaan menjadikan seseorang mau memberikan telinganya untuk mendengar. Sehingga Allah yang mereka sembah mengenal siapa domba-dombanya.
Kedewasaan menjadikan seseorang bertambah bijak, dan orang yang bijak adalah orang yang memberi diri lebih untuk mendengar daripada berbicara. Haleluya, haleluya. Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak? Haleluya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal pertama ayat ke-22. Ayat ke-22 dikatakan demikian. Maaf, Amsal pasal pertama. Haleluya. Ayat ke-22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal membenci kepada pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, hanya seorang anak-anak yang selalu mencemooh satu sama lain ketika di dalam perkara. Oleh sebab itu bagian yang kedua ini kita harus merenungkan pribadi kita di hadapan Kristus, iman kita di hadapan Tuhan. Berapa lama lagi kita akan tetap menjadi kanak-kanak? Berapa lama lagi kita membiarkan diri kita sebagai anak-anak yang suka mencemooh sebuah keadaan, bukan sebagai seorang yang dewasa, probaton. Bahkan di dalam ayat ke-32, Amsal pasal pertama ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kedewasaan menjadikan seseorang bertambah bijak, dan orang yang bijak adalah orang yang memberi diri lebih untuk mendengar daripada berbicara. Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak untuk tidak mau mendengarkan suara daripada Tuhanmu? Engkau lebih mendengarkan suara daripada dunia, suara daripada keinginan dagingmu, sehingga menjadikan hidupmu semakin hari semakin gusar, semakin hari semakin khawatir, seakan-akan seperti halnya dengan orang tanpa pengharapan. Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak untuk tidak mau mendengar suara Bapamu yang memelihara hidupmu, sehingga engkau tidak lagi tinggal dengan aman, terlindungi daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-10 sampai dengan 12. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kanak-kanak bukanlah sesuatu yang sempurna dan akan lenyap. Kanak-kanak hanya dapat melihat gambar yang samar-samar dan tidak sempurna. Iman yang kanak-kanak, kehidupan iman yang kanak-kanak tidak akan pernah melihat Allahnya dengan sungguh-sungguh. Yang dia lihat hanya hasrat dan keinginan dagingnya. Kehidupan iman yang kanak-kanak tidak akan melihat kasih daripada sesamanya. Karena yang dia lihat hanyalah ego dan keinginannya untuk seseorang, untuk orang lain lakukan kepada dirinya. Bila engkau ingin menjadi sempurna dalam iman, bila engkau ingin sempurna di dalam pengharapan dan kasih-Mu, menjadilah dewasa. Bahkan terlebih, dengan engkau menjadi dewasa, engkau dikenal oleh Tuhan. Saya mau gambarkan demikian. Kalau kita melihat pertumbuhan daripada seorang anak dari kecil, balita, memiliki wajah yang berubah-ubah. Didukung dengan pertumbuhan tulang, gizi, dan pertumbuhan daripada tubuhnya yang mendukung perubahan-perubahan dari wajah, bentuk tubuh yang ada. Sehingga kita sulit mengenali. Sebagai contoh,
Mungkin saya mengenal si A. Oh, dulu si A itu tidak seperti ini. Dia cemplung, dia gemuk, lucu. Tetapi setelah 10 tahun kemudian saya bertemu, dia sudah menjadi seorang pria yang gagah. Yang tinggi, gagah. Ada perubahan di dalam tubuh dan wajahnya. Dalam kata lain, wajah anak-anak itu dapat berubah-ubah seiring pertumbuhannya. Dan mungkin kita akan salah di dalam mengenalinya. Tetapi wajah orang dewasa tetap dan lebih mudah dikenal. Haleluya. Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak sehingga engkau tidak pernah dikenal oleh Allahmu? Bertumbuhlah menjadi dewasa karena kedewasaan itu adalah sempurna. Dengan kedewasaan engkau akan melihat gambar daripada Allahmu tidak lagi samar-samar, tetapi menjadi pribadi yang nyata. Seperti halnya di bagian yang pertama tadi, apabila kita menolak Kristus, apabila kita salah di dalam menganggap karya dan kebaikan Kristus dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan kehilangan pribadi Tuhan. Demikian juga apabila kita nikmat dalam kanak-kanak kita, sehingga pertanyaan ini, berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak, maka kita akan kehilangan kesempurnaan itu sendiri. Dan kita hanya melihat dalam iman kita yang samar-samar tentang Allah, pribadi Allah yang hidup. Hidup adalah nyata, bukan samar-samar. Oleh sebab itu, untuk menjadikan engkau tahu yang nyata, menikmati yang nyata, hidup dengan sesuatu yang nyata, yaitu Tuhanmu Yesus Kristus yang nyata, hiduplah dengan dewasa. Dewasa dalam imanmu, dewasa dalam pemikiranmu, dewasa dalam pemahamanmu, dewasa dalam perbuatanmu. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal ke-15, Injil Yohanes pasal ke-15, ayat 16b. 16b. Dikatakan di sana, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi saya mau ulang, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hanya pohon yang sudah cukup dewasa yang dapat menghasilkan buah yang tetap, yang dapat diprediksi, yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ayat selanjutnya mengatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sehingga dalam hal ini ketika kita tahu bahwa hanya pohon yang cukup dewasa yang dapat menghasilkan buah yang tetap dan dapat diprediksi atau dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini sama halnya Bapa menaruh percaya di dalam memberikan berkat-berkatnya. Orang tua mana yang memberikan berkatnya lebih kepada seorang anak-anak yang dianggapnya masih anak-anak? Orang tua hanya memberikan kepercayaan lebih di dalam mengelola harta dan kekayaannya, pekerjaan dan kekayaan hanya kepada orang-orang yang sudah cukup dewasa. Dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam perbuatan, dewasa dalam hati, dan dewasa dalam iman tentunya. Haleluya. Bahkan kalau kita melihat kembali kisah di dalam Injil Matius pasal ke-13 ayat ke-19 berbicara di bagian yang kedua ini tentang berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak. Di mana Petrus dikatakan di sana mendapat kunci kerajaan surga. Di dalam kisah Injil Matius pasal 16 ayat 13-19 yang pertama dikatakan Simon bin Yunus. Dan kemudian setelah itu Kristus menyatakan yang kedua kali, hai Petrus, bukan lagi memakai kata Simon bin Yunus. Ini memiliki arti panggilan yang diberikan Kristus kepada Petrus. Yang pertama memanggil Petrus dengan kata Simon, hidup yang lalu. Tetapi Petrus mengalami pertumbuhan dan kedewasaan menjadi seorang Petrus. Sehingga dipercaya dan mendapat kunci kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Sehingga kita dapat melihat kembali di dalam Yohanes pasal ke-10 ayat ke-28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan
Bapa. Berapa lama lagi engkau menjadi kanak-kanak? Berubahlah menjadi dewasa. Dengan engkau menjadi dewasa, engkau akan dipercaya oleh Kristus dalam berkat-berkat-Nya. Di dalam engkau menjadi dewasa, engkau akan dapat dikenali siapa dirimu di dalam Kristus. Dengan engkau berubah menjadi dewasa, engkau akan bertambah bijak. Karena orang yang bijak adalah orang yang memberi diri untuk mau mendengar dan mau menjadi murid Kristus. Dan yang terlebih utama, hanya orang-orang yang dewasalah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti halnya Petrus. Tidak lagi menjadi Simon bin Yunus, tetapi Petrus yang mendapat kunci kerajaan surga. Menjadi dewasalah. Menjadi dewasalah. Haleluya. Berapa lama lagi engkau melupakan karya Tuhan dalam hidupmu? Renungkanlah ini. Berapa lama lagi engkau melupakan Allah yang adalah roti dari surga sehingga engkau khawatir akan makan dan minummu? Berapa lama lagi engkau melupakan kebaikan-kebaikan Allah, di mana kebaikan-kebaikan Allah dinyatakan dalam hidupmu untuk menjadikan engkau bertobat? Berapa lama lagi engkau tetap menjadi kanak-kanak? Berapa lama lagi engkau tetap menjadi arnion dan tidak mau menjadi probaton, sehingga engkau tidak lagi mendengar Allahmu, engkau lebih mendengar dunia dan lebih mendengar suara daripada kedaginganmu? Berapa lama lagi engkau untuk berbuat tetap? Haleluya. Saya percaya ketika kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, akan ada perubahan di dalam hidup kita. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau dalam hidup setiap kami, yang sudah menegur, mengingatkan kami berapa lama lagi kami tetap mengasihi dunia ini. Kiranya Allah Roh Kudus mementeraikan firman-Mu dan memberi kekuatan kepada setiap umat Tuhan untuk mengalami perubahan dan pertobatan di dalam hidup ini. Dan terlebih menyenangkan hati Bapa. Dan pada kesempatan, pada ibadah petang hari ini, hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang dalam kesesakan. Tuhan tolong semua. Dan juga hamba berdoa untuk setiap persembahan, ucapan syukur daripada umat-Mu yang umat-Mu bawa di hadapan Tuhan. Tuhan pun memberkati. Dan hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang dalam kesedihan, Allah Roh Kudus menghiburkan. Mari umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang mampukan engkau mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu, yang memampukan engkau untuk tidak tetap menjadi kanak-kanak, tapi berubah menjadi umat yang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah pada petang hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya tetap berdoa, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah tatap muka mendatang. Dan kita semua tetap dinaungi dan dilindungi dalam kuasa darah Kristus dan dalam kemurahan daripada Allah kita yang di surga. Sehingga kita hidup dalam keadaan baik, sehat adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.